Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita mau mengupas sebuah strategi persuasi yang cukup menarik nih. Bahkan mungkin agak sedikit mengganggu ya. Gimana cara membangkitkan rasa butuh pada orang lain dengan sengaja menumbuhkan sedikit kecemasan dan ketidakpuasan. Sumber kita kali ini dari kutipan-kutipan The Art of Seduction yang fokus ke psikologi daya tarik. Jadi misi kita ya, memahami gimana perasaan nggak aman atau rasa kurang ini bisa katakanlah dieksploitasi dalam interaksi kita. Oke, mari kita mulai telusuri. Iya, betul. Jadi inti gagasannya itu seseorang cenderung nggak akan menginginkan sesuatu atau seseorang ya secara mendalam kecuali mereka merasa ada kekosongan atau kebutuhan mendesak gitu yang perlu diisi. Nah, sumber-sumber ini kan menguraikan cara-cara halus untuk menciptakan atau paling nggak menonjolkan kekosongan itu di benak target. Menarik. Sumber kita ada menyebutkan kalau banyak dari kita itu kan membangun rutinitas sehari-hari ya. Semacam benteng pertahanan lah dari kerasnya hidup. Tapi katanya nih, di baliknya itu sering ada rasa nggak puas. Atau mungkin rasa nggak aman yang terpendam gitu. Orang yang lihai katanya bisa menyentuh luka tersembunyi ini. Gimana tuh? Tepat sekali. Ini jadi ingat konsep Eros dalam Simposium Plato. Eros kan digambarkan sebagai putra dari kemiskinan atau kebutuhan dan akal atau kecerdikan. Implikasinya apa? Ya, untuk membuat seseorang jatuh cinta atau menginginkan sesuatu banget, kita perlu bikin mereka merasa kurang dulu. Ada kebutuhan. Ini kayak menembakkan panah Eros gitu, yang menciptakan rasa sakit halus. Semacam kerinduan, keinginan yang belum terpenuhi. Perasaan luka atau kurang ini, logikanya harus ada duluan, sebelum cinta atau hasrat itu bisa tumbuh. Oke. Jadi menciptakan rasa kurang dulu ya. Sumber kita juga kasih contoh yang cukup jelas nih dari penulis D.H. Lawrence. Dia ini katanya punya kebiasaan yang, cukup mengejutkan nih. Tiba-tiba menyerang titik lemah orang di sekitarnya. Tanpa aba-aba. Misalnya, kritik sifat dingin teman perempuannya. Atau bilang temannya kurang spontan. Wah, itu kan lumayan frontal ya. Betul, frontal banget. Serangannya langsung personal. Memang dirancang buat bikin targetnya ragu sama diri sendiri. Tapi yang lebih menarik bukan cuma kritiknya, tapi polanya. Ini yang penting. Setelah kritik tajam itu, Lawrence bisa tiba-tiba jadi hangat lagi, menawan lagi. Nah, perubahan mendadak ini, dari dingin ke hangat, itu yang bikin targetnya, bingung. Emosinya jadi nggak stabil, lebih rentan. Wah, jadi bingung ya? Iya. Akibatnya, mereka jadi nggak sadar gitu mencari validasi penerimaan lagi dari Lawrence. Nah, ini kan halus banget mengubah dinamika hubungan mereka, siapa yang lebih butuh siapa. Paham. Jadi serangan langsung macam Lawrence itu satu cara. Tapi sumber kita juga nyinggung strategi yang lebih, main-main mungkin. Kayak tarik ulur emosi gitu. Yang sering dikaitkan sama tipe koket itu kan. Yang suka kasih perhatian, terus tiba-tiba ditarik lagi. Prinsipnya sama. Prinsip dasarnya sama persis, menciptakan ketegangan emosional. Sumber kita berargumen kalau kebaikan atau perhatian yang terus-menerus itu ya bisa jadi datar, membosankan. Justru dengan sesekali nyisipin elemen negatif, entah itu rasa sakit emosional sesaat, rasa bersalah, atau nyinggung ketidakamanan, ikatan malah bisa lebih kuat. Oh ya? Kok bisa? Nambah bumbu, muatan erotis lah dalam interaksi. Karena ada unsur nggak pasti yang bikin penasaran. Mengerti. Jadi, kalau ditarik kesimpulan nih ya, fokus utamanya bukan sekedar memenuhi keinginan yang udah ada, tapi lebih ke menciptakan perasaan butuh itu sendiri. Bikin mereka merasa butuh sesuatu, validasikah, lega dari cemas yang kita picu, atau pemenuhan fantasi, yang kayaknya cuma kita yang bisa kasih. Persis. Strateginya nembak langsung ke harga diri, menciptakan ketidakseimbangan emosional di target. Rasa butuh itu bisa dipicu secara sengaja. Dan menariknya, ini nggak cuma berlaku di hubungan personal loh, satu lawan satu. Dalam skala massa juga bisa. Kayak yang disinggung sumber Anda juga kan. Contohnya, politisi yang lihai, bisa aja dia ingatkan publik soal idealisme masa lalu, kejayaan dulu, untuk bangkitkan rasa nggak puas sama kondisi sekarang. Oh iya. Nah, dengan begitu, dia memposisikan diri sebagai figur yang bisa mengisi kekosongan itu. Kebutuhan akan harapan, perubahan. Jadi, kelihatannya menumbuhkan sedikit kecemasan atau menyoroti kekurangan itu,
baik level personal maupun kolektif, bisa jadi alat persuasi yang sangat kuat ya. Bikin orang lain merasa butuh dan jadi lebih reseptif sama pengaruh kita. Wah, dinamika psikologis yang rumit juga ya. Betul. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif yang penting nih untuk Anda bawa pulang. Gimana caranya kita bisa lebih waspada, lebih peka, mengenali situasi ketika emosi kita, terutama rasa butuh atau kurang itu, mungkin lagi dimainkan orang lain. Kapan perasaan itu muncul otentik dari diri kita sendiri, dan kapan itu hasil dari, ya, rekayasa halus yang dirancang untuk mempengaruhi kita. Sebuah pemikiran yang menarik untuk Anda renungkan. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.